Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke bagian berikutnya. Jadi, seperti video-video sebelumnya sudah saya sampaikan untuk menggunakan uji melalui SPSS, teman-teman itu harus melalui beberapa tahap. Tadi, apakah teman-teman wajib melakukan uji pilot test berupa uji validitas dan reliabilitas atau tidak? Yang masuk atau tidak bisa dilihat di video sebelumnya. Jika itu sudah, kemudian teman-teman melakukan uji asumsi klasik. Ingat ada perbedaan untuk uji asumsi klasik jika teman-teman menggunakan data cross-section ataupun menggunakan data time series. Nah, teman-teman termasuk data yang mana? Cross-section ataukah time series? Sekali lagi, uji asumsi klasik ini wajib dipenuhi. Tidak boleh jika tidak terpenuhi itu dilewati ya. Karena banyak sekali mahasiswa yang mengabaikan uji asumsi klasik ini, walaupun tadi data uji asumsi klasiknya tidak terpenuhi, tetap melanjutkan ke uji-uji selanjutnya. Nah, ini kurang tepat. Oke, setelah uji asumsi klasik dilakukan, maka teman-teman berikutnya bisa langsung ke uji hipotesis. Namun sebelum uji hipotesis, teman-teman biasanya ada juga yang mencantumkan uji regresi linier. Nah, jadi ada juga yang membahas uji regresi linier. Kemudian ada juga yang membahas berikutnya uji determinan atau R kuadrat. Ada juga setelah ini ada juga langsung ke uji hipotesis. Tapi sebaiknya teman-teman bahas juga uji regresi dan uji regresi linearnya dan uji determinannya ya. Kemudian baru uji hipotesis. Uji hipotesis nanti teman-teman akan membahas dua hal, yaitu namanya uji T dan uji F. Uji T ini adalah uji parsial dan uji F ini adalah uji simultan. Ya. Jadi uji hipotesis itu ada dua, ada uji T dan uji F. Uji T adalah uji parsial, sedangkan uji F adalah uji simultan. Nah, kalau uji parsial itu misalnya hipotesis teman-teman pengaruh variabel X1 atau variabel inflasi terhadap Y atau terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu ya. Atau pengaruh variabel suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sebagainya ya. Jadi antar variabel. Tapi kalau uji F antar variabel maksudnya antar variabel X dan variabel Y gitu ya, bukan antar variabel. Maaf, saya koreksi antara variabel X dan variabel Y itu adalah uji T. Kalau uji F itu adalah pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara variabel X dengan terhadap variabel Y. Jadi sekali lagi kalau simultan itu bersama-sama, misalnya teman-teman variabel X-nya itu ada 2 atau ada 3, berarti pengaruh ketiganya variabel X tadi terhadap variabel Y. Ya, jadi sekali lagi ada perbedaan antara uji T dan uji F. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.